Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror di bawah pohon beringin, malam mencekam penjual bakso. Di sebuah kampung yang terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah lapangan sepak bola. Di salah satu sisi lapangan, berdiri pohon beringin tua yang besar, dengan dahan-dahannya menjuntai ke bawah, memberikan naungan yang sangat lebat. Kampung ini terkenal dengan suasananya yang tenang, namun ada sesuatu yang tidak beres di sekitar sini. Pada suatu malam hujan turun dengan derasnya, seorang pedagang bakso keliling bernama Momon sedang menjalankan rutinitasnya. Momon adalah seorang pria paruh baya yang menjual bakso menggunakan motor modifikasinya. Malam itu, hujan turun dengan sangat lebat, dan Momon terpaksa mencari tempat berteduh agar tidak basah kuyup. Dia terpaksa untuk berteduh di bawah pohon beringin yang besar di pinggiran lapangan sepak bola. Pohon tersebut sudah ada sejak zaman dahulu, dan sering menjadi tempat berteduh bagi para penduduk kampung ketika cuaca buruk. Dengan motor yang terparkir di bawah naungan pohon dan dagangan bakso yang ditutupi terpal, Momon merasa sedikit tenang meskipun hujan masih terus mengguyur. Namun, suasana malam itu segera berubah menjadi mencekam. Hujan yang deras tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan udara semakin dingin, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kegelapannya ke bumi. Momon merasakan ketegangan yang aneh menggelayuti dirinya, seakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh mulai memenuhi udara, bisikan-bisikan halus yang tidak jelas asal-usulnya, datang dari arah pemakaman umum yang terletak tidak jauh dari lapangan sepak bola. Angin yang berhembus juga terasa semakin dingin, seolah-olah membawa serta hawa kematian dari malam yang mencekam. Saat Momon mencoba menenangkan diri, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir ketakutan dari sudut matanya. Di antara dahan-dahan pohon beringin yang lebat, tampak sebuah bayangan hitam besar bergerak perlahan. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, seolah-olah diciptakan dari kegelapan itu sendiri. Momon mencoba untuk mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya ilusi dari permainan cahaya dan hujan yang tak kunjung reda. Namun, bayangan hitam itu semakin mendekat, perlahan-lahan membentuk wujud yang sangat mengerikan. Sosok yang tadinya kabur kini menjadi jelas, pocong yang muncul dari kegelapan malam. Kain kafan yang membungkus tubuhnya robek-robek, tampak baru saja terlepas dari kubur, dengan bagian-bagian kain yang menjuntai penuh dengan kotoran tanah dan darah segar. Setiap gerakannya menimbulkan suara gemeretak, seolah tulangnya yang rapuh hampir pecah di setiap langkah. Hujan deras yang mengguyur malam itu menambah kengerian. Tiap tetesnya yang menimpa tanah menciptakan genangan yang memantulkan siluet pocong tersebut, memberikan ilusi bahwa sosok itu semakin banyak dan semakin menakutkan. Setiap kali kilat menyambar, cahaya sesaat menerangi tubuh pocong yang bergetar penuh kegilaan, menampakkan wajahnya yang membusuk dengan lebih jelas. Tiba-tiba, sosok pocong itu menghilang dalam sekejap, membuat Momon merasa seperti dia sedang berhalusinasi, dan kegelisahan yang menyelimutinya semakin menguat.
Namun, dalam kilatan-kilat berikutnya, pocong itu muncul kembali, sekarang hanya beberapa langkah dari Momon. Wajah pocong itu tampak seperti topeng kegelapan malam, dengan rongga-rongga mata yang hampir kosong, menganga lebar dengan mata yang hampir terlepas dari soketnya. Tatapan matanya yang tajam dan menusuk seakan-akan mampu menembus langsung ke dalam jiwa Momon. Seperti pisau yang tajam menorehkan rasa takut yang dalam. Hujan deras menambah suasana mencekam, menetes dari wajah pocong yang membusuk dan menyemburkan bau busuk yang sangat menyengat, memenuhi udara dengan aroma kematian. Kepala Momon terasa berat oleh ketakutan yang membengkak, seolah-olah ada sesuatu yang merobek kedamaian batinnya dari dalam. Suara hujan yang deras terdengar seperti derap kaki pocong itu yang semakin mendekat, disertai dengan gemeretak yang mengerikan dari kain kafan yang menempel pada tubuhnya. Sosok pocong itu berdiri di depan Momon, jaraknya begitu dekat sehingga Momon bisa merasakan embun dingin yang berasal dari tubuh yang membusuk itu, melumat seluruh rasa aman yang pernah dia miliki. Dalam gelap malam yang semakin pekat, pocong itu tampak seperti penjelmaan dari kegelapan itu sendiri, menggambarkan ketakutan yang mencekam hingga ke relung jiwa Momon. Momon merasa kakinya menjadi sangat berat, dan nafasnya tersengal-sengal dalam ketakutan yang ekstrim. Momen tersebut terasa seperti satu abad dalam ketegangan yang menekan, dengan hanya suara hujan yang semakin keras. Keberadaan sosok pocong itu tampaknya mengancam untuk menghancurkan segala rasa aman yang pernah Momon rasakan. Ketika Momon hampir melompat karena terkejut, sosok pocong itu menghilang begitu saja. Dia mencoba untuk berdiri dan pergi, tetapi kakinya terasa sangat berat, seolah terikat oleh ketakutan yang menyelimutinya. Pada saat yang sama, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari arah pemakaman. Langkah-langkah itu semakin keras dan semakin dekat, seolah sesuatu mendekat dengan kecepatan yang menakutkan. Tiba-tiba, dari atas pohon beringin, muncul sosok hitam yang sangat besar dan tinggi dengan tanduk-tanduk menakutkan, melayang mendekati Momon. Mulutnya bergerak seolah berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di dalam mulutnya, Momon melihat sesuatu yang sangat mengerikan, rongga mulutnya yang membusuk, lidahnya bercabang dan penuh luka yang menganga, mengeluarkan belatung-belatung yang bergerak dengan menjijikkan. Sosok itu mengambang dengan gerakan lambat namun mengancam, menambah ketegangan yang membuat Momon hampir tidak mampu bergerak, tenggelam dalam kegelapan dan ketakutan yang menyelimuti malam itu. Sosok hitam besar itu, dengan tubuh yang melayang dan tampak seolah dibalut oleh kegelapan malam itu sendiri, mendekati Momon yang tertegun dalam ketakutan. Setiap gerakannya disertai dengan getaran halus yang membuat udara sekitar terasa semakin dingin. Tangannya, yang panjang dan hitam, bergerak lambat namun penuh dengan niat mengancam. Kuku-kuku tajam dan melengkungnya, berkilau seperti mata panah yang siap menembus, mencuat keluar dengan mengerikan. Momon tertegun, seluruh tubuhnya kaku dengan rasa takut yang mendalam. Sosok itu semakin mendekat, tangan besar dan hitamnya semakin meraih, seolah-olah ingin mencengkeram Momon dan menariknya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Ketika tangan tersebut hampir meraih Momon, suasana malam yang mencekam tiba-tiba disela oleh suara petir yang sangat keras. Suara gemuruhnya seakan membelah langit, memecah kegelapan malam dan menembus telinga Momon dengan kekuatan yang memekakkan. Suara petir itu, yang seolah merupakan panggilan dari dunia lain, menyadarkan Momon dari kebekuannya. Dalam sekejap,
Tangan hitam besar itu menghilang, lenyap seperti asap yang tersapu angin. Momon, yang masih bergetar ketakutan, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia meraih motornya dengan tangan gemetar dan segera menaikinya. Mesin motor menyala dengan suara yang sedikit teredam oleh hujan deras. Dengan hati yang berdebar dan nafas yang tersengal-sengal, Momon dengan cepat meninggalkan tempat itu, menembus derasnya hujan yang semakin membabi buta. Setiap tetes hujan yang menimpa tubuhnya dan motor seolah menjadi saksi bisu dari kengerian yang baru saja dia alami. Jalanan yang basah dan licin membuat setiap tikungan terasa berbahaya, namun Momon hanya bisa berfokus pada satu hal, menjauh dari tempat yang dipenuhi kegelapan dan ancaman tersebut. Kecepatan motor membuat angin dingin menerpa wajahnya, menyapu ketakutan yang membara dan membawanya jauh dari kegelapan yang mengancam di malam hujan yang mencekam. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror di Bawah Pohon Beringin, Malam Mencekam Penjual Bakso bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.